ada seorang guru Kristen di sekolah Kristen. Belum tahu tentang hal ini. Ini pun saya kaget, ternyata ini sudah pernah terjadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Dan memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim. Ya. Halo guys, satu video ini yang sangat menarik dan kebetulan video ini muncul di beranda TikTok saya dan kaget juga. Ternyata yang ada di dalam video ini ada Bapak Yusuf Kalla dan juga diwawancarai oleh acara Kid Andy ini kalau nggak salah ya, acaranya Kid Andy, dan dalam pembahasan itu muncul satu bagian potongan video dan ini menarik menurut saya untuk menjadi, karena ini juga sudah viral, sudah menjadi konsumsi publik. Oke teman-teman, mungkin penasaran apa yang disampaikan oleh beliau ini. Tentu Bapak Yusuf Kalla ini adalah seorang tokoh yang sangat besar di Indonesia ini, sudah banyak berjasa dan lupa ya berapa kali beliau menjabat ya. Tapi yang saya tahu bahwa beberapa kali beliau sudah menjadi wakil presiden. Jadi beliau memang sangat luar biasa gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk melihat percakapan mereka ini. Dan nanti saudara boleh memberikan komentar ya, berupa kritik juga boleh, masukan juga boleh, atau pertanyaan. Nah nanti silakan diketik di kolom komentar. Yuk kita langsung saja sama-sama lihat video berikut ini. Sekitar tahun 1967-68. Ketika Anda jadi ketua HMI Makassar. Ya, 67. Itu tahun 67 guys. Itu sudah sangat lama sekali ya, tahun 67. Barangkali ada umur yang sudah atau lahir di tahun 67, barangkali yang nonton video ini silakan di komen. Jadi barangkali tahu peristiwa hal ini. Tapi kalau yang lahir 90, 80-an, 2000-an tentu sangat jauh ya. Oke, kita lanjut. Dan memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim. Ya. Sebagai ketua HMI Makassar. Ini muncul di permukaan. Yang munculkan itu ada Ormando. Nah, saya jelaskan ya. Ini kan peristiwa 56 tahun lalu. Jadi seperti yang diungkapkan oleh pembawa acara Kid Andy, menyatakan bahwa beliau ini dulu seorang pemimpin ya, apa tadi itu ya, pemimpin satu organisasi dan pernah untuk memimpin untuk baik itu gereja, vihara, dan pokoknya ibadah-ibadah yang non-Islam. Tetapi ada alasan-alasan tertentu. Dan beliau mengatakan bahwa itu sudah 56 tahun ya. 56 tahun yang lalu sudah terjadi hal demikian. Ya, bapak saya aja belum lahir pada saat itu. Saya mungkin baru dirancang oleh Tuhan pada saat itu. Saya lahir tahun 90-an, belum tahu tentang hal ini. Ini pun saya kaget, ternyata ini sudah pernah terjadi seperti itu ya. Sudah pernah terjadi. Nah, kira-kira apa tanggapan saudara setelah melihat video apa yang diungkapkan oleh beliau ini? Yuk kita langsung saja lihat lagi apa perkataan beliau. 56 tahun lalu. Ya, jadi 56 saya tahun kira, yang lalu. sebagian besar orang lupa. Jadi ceritanya begini. Bukan hanya lupa, Pak. Jadi sebagian besar memang nggak ada yang tahu kejadian itu. Terkecuali mereka yang orang-orang tua yang dulu yang memang masih hidup sampai hari ini pasti tahu peristiwa itu. Tetapi kita yang lahir misalnya 90-an, 80-an, 2000-an tentu sama sekali tidak mendapatkan informasi ini. Dan juga ternyata sejarah itu memang selalu selalu ada gitu ya. Selalu muncul dalam permukaan. Yuk kita lihat lagi. Ada seorang guru Kristen di sekolah Kristen ditemukan merobek-robek Al-Quran dan kemudian dibenarkan oleh polisi.
Nah, jadi itu adalah satu persoalannya yang dikatakan beliau ini, bahwa dulu itu ternyata ditemukan dan itu dibenarkan oleh polisi bahwa ada seorang guru. Nah, kita tidak tahu ini tahun yang sudah lama sekali. Kita juga belum tahu apakah masih hidup beliau atau sudah kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ditemukan bahwa merobek-robek Al-Quran, dan itu dibenarkan oleh polisi. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah menjadi titik awal dari persoalan ini, sehingga Bapak Yusuf Kala ini pembakaran gereja, pembakaran vihara, dan pembakaran tempat-tempat ibadah yang non-Islam pada saat itu. Sudah sangat lama terjadi. Oke, kita lanjut. Orang boleh besar-besar. Sebenarnya saya panggil semua orang sesi pemuda, ketua KMI, jangan bikin itu, berbahaya. Nanti kita lusa bikin demo besar ke gubernuran untuk menerima protes atau ke Kapolda. Saya hubungi Panglima. Saya datang, pas Jenderal Sulihin. Saya boleh tanya sama dia, Pak, ini keadaan sulit dan bahaya, jadi kita mau bikin delegasi besar demo untuk ke Muspida agar orang ini dihukum. Saya ke Kapolda, lupa saya Kapoldanya waktu itu. Dia sedang main tenis, karena agak sore. Pak, sambil lapangan tenis saya, karena semua kenal baik. Oh ya, terserah gubernur. Nanti atur aja dengan gubernur. Kita ikut. Saya ke rumahnya gubernur, karena itu sudah sore. Pak Lamo. Pak Gubernur persis mau naik mobil, mau ke daerah. Terus dia bilang, itu kira-kira hari Jumat itu. Hari Jumat atau Sabtu, lupa saya. Terus, dia bilang, saya ini mau berangkat ke Depenrang, saya ingat betul Depenrang. Hari Senin aja. Saya minta Sabtu. Oke, jadi teman-teman, demikian saja cuplikan video yang sangat singkat ini. Dan itu sangat jelas apa yang disampaikan oleh beliau. Itu dia membenarkan hal yang demikian. Tentu ada asap karena ada api, kan seperti itu. Nah, jadi terjadi pembakaran itu karena ada sesuatu hal yang terjadi pada saat itu. Nah, menurut teman-teman yang menonton video ini, kira-kira apa yang menjadi buah pikiran saudara setelah melihat apa yang sudah terjadi, dan ini menjadi suatu sejarah sampai pada hari ini? Saya juga pun kaget, baru tahu hal demikian karena muncul di beranda TikTok saya. Oke, saudara boleh ketik di kolom komentar, silakan bikin di sana tanggapan saudara, kritik saudara, masukan saudara, pertanyaan saudara. Dan video ini boleh dibagikan supaya juga boleh menjadi informasi bagi teman-teman yang lain yang barangkali juga belum tahu, dan saya yakin banyak yang belum tahu tentang hal yang demikian. Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Mari kita terus jaga NKRI ini sebagai generasi muda. Kita adalah satu, kita adalah saudara, kasih satu sama lain, dan saling menghormati satu sama lain. Nah, itu jauh lebih penting. Kita jangan terlalu sempit dalam berpikir, jangan terlalu baper dalam menangkap informasi-informasi yang ada. Kita perlu jeli, bijaksana dalam menanggapi, melihat informasi yang bertebaran seperti itu. Oke, demikian saja video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini. Ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus
yang telah datang ke dunia berinkarnasi mengambil rupa manusia, dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa, dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.